Share belum ya? Belum ya? Oh, belum share screen. Nah, dasar, nggak ada yang ngingetin. Oke, ulang lagi. Eh, Jadi untuk contoh sebagian besar udah dibahas contoh-contoh, terutama teks analisis, image analisis udah kalau nggak salah. Nah, Twitter sama sentiment analisis nggak terlalu belum. Cuman ini sentiment analisis bisa dilihat sebagai teks analisis juga, nggak beda jauh soalnya. Kemudian hari ini kita akan fokus ke data, manipulasi data, save data, segala macam, cara ngambil sampel segala macam. Kemudian ini saya akan coba loncat-loncat ya, supaya sebagian besar materi kebahas. Visualisasi yang masih utang lagi model, ini yang agak fatal di bagian modeling. Algoritma apa saja yang bisa kita pakai untuk melakukan modeling. Oke, ini lumayan seru, tapi ini sebagian besar sudah dibahas di sebagian besar ya, bukan besar kali ya, sebagian sudah dibahas waktu kita membahas contoh. Karena waktu membahas contoh kita kepaksa mau nggak mau harus membahas algoritma atau yang dipakai buat modeling. Evaluasi juga dibahas waktu bahas contoh, unsupervised learning kerasa waktu bahas contoh, text mining udah dibahas banyak ini, image analysis sudah. Oke, kita akan masuk ke manipulasi datanya. Oke, di sini ada manipulasi data, mana dia? Ini dia, bagian ini ya. Cuman saya nggak akan masuk ke, saya mungkin coba masuk sini buat lihat contoh-contoh. Saya akan langsung masuk ke, orange. Oh, nggak bisa, lupa. Orange data ada di mana? Orange canvas. Oke, CD Anaconda environment bin. Oke, orange. Orange 3 bin. Orange canvas. Oke. Kalau di Windows lebih gampang, langsung jalanin Orange Canvas saja, mungkin udah ada ikonnya segala macam. Orange saya udah lumayan baru 3.32 karena laptop ini baru di format abis. Jadi ini masih kosong, nggak ada contoh-contohnya. Akibatnya saya juga agak kesulitan karena ada beberapa yang saya perluin belum ke-install. Oke. Yang kerasa banget di Orange 3.32 ke atas adalah datanya dibagi dua. Ini kalau dilihat di sini data jadi satu semua ya. Masalah tentang data sama manipulasi data cuman satu modul di sini. Cuman kalau di Orange yang baru ini dibagi dua sih sebenarnya. Ini ada data, ada transform. Jadi data sama transform tadinya jadi satu, sekarang dibagi dua ternyata. Data urusannya tentang data itu bagaimana kita read data, baca data, bagaimana baca CSV file, bagaimana kita akses ke dataset, bagaimana kita akses ke database SQL, kemudian bagaimana kita nge-save data, kita juga bisa ngelihat fitur statistik, kita bisa nge-ranking fiturnya, fitur mana yang paling dominan untuk data yang akan kita analisa, kita bisa analisa di sini. Tapi ini minimal banget. Nah, untuk urusan transformasi datanya dipisah sama dia, jadi ini ada bagian transformasinya dipisah, sialan. Oke, jadi ini bagaimana caranya kita ngambil sampel data, select column, select row, transpose, merge data, ini dipisah semua sama dia sekarang. Oke, dan yang keren lagi dia juga ngasih fasilitas buat supaya kalau kita pengen bikin script pakai bahasa Python kita bisa ini. Kita juga bisa create instance, create class, fitur construction, ini pokoknya urusan-urusan buat transformasi data ada di sini semua. Oke, jadi ini ada dibagi dua. Oke, sekarang kita akan coba lihat satu-satu ya. Saya ingat saya dulu. Kalau saya lupa saya akan balik ke wiki saya. Kira-kira kayak gitulah. Oke, kalau file, nah ini buat baca file. Oke, file ini bisa file Excel,
bisa bentuknya CSV tabel, tab. Tab ini pakai tab kalau nggak salah ininya antar kolomnya, dan kita bisa kasih kode apakah dia fitur atau dia kalau bahasa saya apakah dia jadi X atau dia jadi Y. Y itu yang ini ya, categorical target itu Y. Oke, apakah dia jadi X atau jadi Y-nya kalau kita melakukan regresi, analisa regresi. Jadi bisa X, bisa Y. Ada banyak file-file contoh di sini, ada Iris, Titanic, Housing, Heart Disease, Brown Select Zoo, segala macam. Oke. Dia juga bisa detect otomatis file-file apakah dia XLS, XLSX, bisa CSV, tab, apa segala macam, jadi bisa diatur dari sini juga. Oke. Jadi bisa otomatis di sini, dan biasanya kalau kita load datanya dia langsung ngasih tahu ada berapa data di situ, ada berapa fitur, ada berapa klasifikasi. Itu saya biasanya nyebutnya Y ya, kategori. Dia ada berapa nilai di klasifikasinya. Ini kebetulan discrete, cuman ada 3 nilai di situ. Kalau dia analog tidak discrete, nilainya bisa banyak. Jadi X-nya bisa 1, 1,1, 1,12, 1,13 dan sebagainya. Kalau ini cuma discrete cuma 3, Iris setosa, Iris virgicolor, Iris virginica. Jadi kita bisa lihat summary-nya. Kalau kita mau ngelihat data yang lain, tinggal masuk ke sini misalnya Titanic. Oke. Semuanya bisa jadi kategori. Gelo dia. Di sini kemudian fiturnya ada 3. Sebenarnya ngaco ya ini. Ini dia nyebutnya tipenya kategori semua. Tapi yang ini fitur nih sih sebenarnya. Satu ini warnanya. Oh, sorry di sini role-nya fitur, role-nya target. Targetnya hidup atau mati, fiturnya status, age sama jenis kelamin. Oke. Ada 2201 instance. 2201 adalah jumlah penumpang di kapal Titanic. Dan kita bisa lihat fiturnya kayak gini. Ini bentuknya tabel semua nih. Ada housing, ini perumahan. Ini istilah yang mereka pakai ya di Amerika ya. Elstat, B, PT rasio, tax itu pajak. Yang lainnya saya nggak ngerti apa nih. Age ini umur rumah, kayak ini urusan rumah nih. Jadi rumah mana yang favorit buat orang Amerika buat beli. Nah ini bisa di housing. Ini ada heart disease. Ini heart disease adalah sakit jantung. Oke. Ini parameternya adalah diameter dari pembuluh darah. Apakah diameternya akan menyusut atau normal? Kira-kira kayak gitu. Kalau dia menyusut, konsekuensinya kita akan jadi sakit jantung, kira-kira kayak gitu. Di sini ada parameternya, ada umur, jenis kelamin, sakit dada, kolesterol, dan sebagainya. Oke. Di sini ada zoo. Zoo itu hewan, ada apakah dia bernapas, berbisa, ada legs, kaki, tail dan sebagainya, dan tipenya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tipenya ada 7. Amfibi, bird, fish, insect ini. Beres ya. Jadi dari file ini kita bisa baca macam-macam. Kalau dari CSV file import, kalau kita punya file bentuknya CSV, oh ini nggak ada. Oke. CSV, separated value. Jadi biasanya file Excel, kalau kita punya file Excel, nah, kita coba lihat ya. Kita bisa save sebagai CSV dia. Saya punya file Excel nggak? Oh nilai, daftar nilai ya. Coba saya ambil nilai. Ini nilai kelas ini parah juga, cuman 3 orang apa yang bikin ujian. Tolong yang belum ngerjain ujian, tolong kerjain ujiannya supaya bisa lulus dapat nilai A nih. A, B, C, D, E, F, G, A, I, I. Ini dia. Kuliah 2022. Oke. Ini dia.
yang nilainya bagus cuman 2 orang. Jadi Jelira, Ronaldo Jelira sama Gultom yang nilainya bagus. Cuman semuanya belum ada yang mengerjakan UAS. Oke. Nah, ini bentuknya file Excel. Kalau kita mau save sebagai CSV gampang banget. Cuman file, export. Sorry, salah. Geser. Nggak bisa digeser ya. Nggak bisa. Ini di sini nih. Nggak ada. Bukan di sini ya. Bentar, harusnya bisa nih. Save as berarti. Save as, ini dia. Text CSV. Harusnya bisa kita konfigurasi. Ini biasanya koma atau spasi ininya. Use text CSV format. Nah, di sini dia nanya delimiternya apa, yang membatasi apa. Bisa pakai koma, kita bisa milih sih. Koma, titik 2, tab, spasi. Defaultnya koma. Oke, jadi dengan cara ini nanti filenya bentuknya CSV. Saya save aja. Nih, udah. Sekarang coba kita lihat ya. Coba kita lihat filenya ada nggak? ITTS, mana tadi FKI? Kuliah. Ini dia. 2022-02-09 Big Data Grade CSV. Ini bisa dibaca pakai file editor biasa, open with other application. Saya akan baca pakai text editor, select. Oke, ini kelihatan ininya koma. Pembatas antar nilainya koma. Yang ada nilainya, yang banyak nilainya cuman Wahyu Kurniawan Gultom sama Ronaldo Immanuel Jelira. Yang lain nilainya masih banyak yang kosong. Tolong kerjakan, harusnya UAS, UTS harusnya sudah dikerjakan. Cuman yang ngerjakan serius cuma 2 orang ini. Waduh. Oke. Gak apa-apa sih, yang penting Anda di akhir kuliah dapat nilai A, itu aja sih. Dah, ini beres. Sekarang coba kita lihat, bisa nggak dibaca langsung sama file import ini ya. Open, saya akan browse dokumen ITTS, FGHI ITTS. Saya akan masuk ke kuliah 2022. Ini dia. Nih, read. Karena sel delimiternya koma sesuai sama yang kita pakai di itu. Oke. Kelihatan ada 16 feature, ada 9 row, ada 9 nilai, ada 16 feature. Oke, kita reload aja, dapat. Sekarang kalau mau ngelihat datanya cuma ambil data table, ini buat ngelihat aja. Kalau kita tarik ke sini langsung kelihatan, ini dia datanya. Oke, ini dia datanya. Nah, ini dia, udah. Oke, ini, nah sekarang dengan data seperti ini kita bisa manipulasi sih sebenarnya. Kita bisa lihat rank segala macam. Kita bisa transform dulu datanya. Misalnya, sebenarnya kalau mau ngedit data enaknya jangan di mana sih namanya? Jangan di Orange. Enaknya di Excel-nya dulu. Jadi kalau kita mau ngerubah-rubah data sebenarnya enaknya di Excel. Jangan di Orange-nya. Tapi contoh kalau mau di Orange, kita bisa coba lihat ya. Oke, ini bisa di delete nggak ya? Susah nih kalau di Orange susah nih urusannya. Susah banget ya. Create instance. Waduh nih. Ini kita bisa select kolom, select row segala macam. Jadi kalau mau ya, kita pakai data bener aja ya. Ini saya buang aja, remove all. Oke. Saya akan ngambil datanya, data iris.
Ini data ARIS. Kita akan coba mainan data sampler, select column, transpose, apa segala macam, merge data. Mungkin lebih kelihatan yang ini yang banyak dipakai ya. Input ini kalau kita ada data yang hilang. Oke. Sekarang akan coba lihat data sampler. Nih, saya akan kasih lihat data apa adanya dulu. Data apa adanya seperti ini bentuknya. Nih dia datanya, kelihatan kita punya 150 data, ada 4 fitur, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan yang fitur terakhir adalah, fitur terakhir lagi, kategorinya adalah yang ini. Targetnya ada 3 value, yang ini yang warna hitam itu target, sumbu Y-nya itu targetnya sumbu Y, sementara fitur itu sumbu X. Oke, jadi sumbu X-nya ada 3, sumbu Y-nya ada 1. Oke. Cuman itu bentuknya data. Nah, kita bisa rubah data itu pakai sampler data. Jadi kadang-kadang kita butuh algoritma, butuh bikin model, dan kita butuh ngetes model tadi. Jadi yang saya lakukan biasanya saya akan pakai data sampler saya dari data yang ada. Saya bagi dua. Ada data buat bikin model, ada data yang untuk ngetes modelnya tadi. Modelnya udah benar belum? Nah, untuk melakukan itu saya biasanya pakai data sampler. Caranya kita tarik gini. Nah, ini data sampler, kita bisa mengubah samplernya mau kayak berapa persen. Oke. Atau kita bisa pakai fix sampler size-nya. Misalnya kita mau punya, tadi kan ada 150. Saya 100 sebagai sampel, 50 sebagai tes, atau kita mau pakai persentase 70% tes 70% buat training buat dapetin model, dan 30% kita pakai buat ngetes apakah model yang kita buat itu udah benar atau belum, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ini data sampler fungsinya seperti itu. Pada dasarnya dia akan membagi dua, data mana yang dipakai buat ngasih training, data mana yang dipakai buat tes. Kira-kira kayak gitu. Dari data yang kita punya ya. Kalau saya sekarang lagi punya 150 data. Jadi ini bisa diatur, bisa kita rubah-rubah 85%, mau dibikin 22%. Apa? Biasanya sih data trainingnya besar. Lebih besar daripada buat testingnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Kita percobaan banget nih. Misalnya 80%. Jadi 80% kita akan jadi sampel training data, 20% kita akan buat testing. Sekarang coba kita lihat isinya. Bisa bisa nggak? Nah, ini ada sampel data dari remaining data. Sekarang yang kita lihat di sini adalah sampel datanya. Ini kalau kita lihat di sini ada 105 data. Tadi awalnya 150 data, yang kita pakai buat training cuma 105 data. Jadi sisanya adalah sekitar 45 data kita pakai buat testing. Jadi ini yang keduanya ini kita coba lihat. Nah ini saya rubah. Nih. Jadi remaining datanya masukin ke sini. Coba kita lihat di data 2, sekarang dia ada 45. Jadi total 150 dibagi 2, 105 sama 45. Kalau ini kita rubah, misalnya kita mau fix data. 100 data buat training, 150 buat tes. Oke, kita rubah, coba kita lihat sekarang di sini. Ini kelihatan dia tinggal 100, berubah dia langsung. Oke. Di sini juga kita lihat, di sini jadi 50, berubah dia. Oke, jadi tergantung kalau kita mau main pakai apa, mau pakai persentase atau pakai fixed sample size. Bisa juga ini sample size-nya 50, sah-sah aja sih. Cuman konsekuensinya kita jadi cuman sedikit ininya. Apa yang buat samplingnya jadi 50, buat bikin modelnya cuma sedikit. Kita biasanya berusaha untuk membuat sebuah model, kita akan berusaha supaya sebanyak mungkin kemungkinan data yang ada kita ambil. Jadi model yang kita buat jadi cukup valid untuk berbagai macam situasi. Jadi cara berpikirnya model kayak gitu. Bagaimana caranya kita membuat sebuah model supaya valid dengan
segala macam situasi yang ada. Konsekuensinya kalau waktu kita membuat model, kita berusaha supaya datanya sebanyak mungkin, gitu ya. Kalau enggak, kita punya yang namanya bias. Datanya cenderung ke arah mana. Misal ini contoh aja contoh. Misalnya ini teman-teman di Amerika sih kemarin ngobrol ke saya, ini orang Amerika pada ngobrol, masalahnya kira-kira kayak gini. Jadi mereka bikin sampling masalah sosial di Amerika. Kalau kita tahu Amerika kan masyarakatnya tidak homogen ya. Kalau di Indonesia mungkin Indonesia juga nggak homogen sih. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Arab, ada orang apa. Indonesia juga nggak homogen sih sebenarnya. Di Amerika lebih nggak homogen lagi, terutama ada orang bule, ada orang hitam, dan ini biasanya tergantung juga ada tingkat pendidikannya, ada yang cuma lulusan SD, SMP, SMA, ada yang sekolah sampai perguruan tinggi dan sebagainya. Itu cara berpikirnya akan beda-beda. Dan kalau kita bikin sampling data, kita berusaha supaya semua jenis itu bisa, semua ras itu bisa terwakili. Kalau enggak, model yang kita buat tidak mengcover semuanya. Jadi ada masalah seperti itu sih sebenarnya. Jadi kemarin teman-teman di Amerika karena dia ngambil sampelnya banyaknya bule, jadi persepsi orang yang bukan bule nggak masuk. Jadi mereka ngomong ini ada bias, istilahnya mereka kayak gitulah bias. Jadi waktu kita bikin sampling, training data, kita harus berpikir data itu harus mengcover segala macam situasi kalau bisa. Dan untuk satu situasi jangan berulang banyak gitu. Misalnya untuk satu situasi, misalnya ini misalnya di Amerika ya, ini ada bule yang berpendidikan tinggi, kemudian laki-laki berpendapat tentang apa. Jadi kalau bisa fitur yang itu jangan monoton, monolog atau itu didominasi oleh satu fitur. Jadi serandom mungkin. Jadi ada masalah-masalah seperti itu ntar ya. Oke. Nah, ini saya akan coba rubah aja, kita pakai nih gitu ya. Pakai 80%. Nah, sekarang ini udah masuk ke sini 2. Nah, kemudian jadi main data seperti itu. Bisa juga, jadi kalau dataset dia urusannya dataset mana yang mau dipakai ya. Kebetulan di Orange itu punya banyak dataset yang sudah disiapkan buat main, buat belajar segala macam, bisa dipakai. Jadi dataset bisa dipakai. Ada yang ini ada Traffic X. Ini baru loh ini. Ini Orange yang baru. Orange saya belum familiar juga sih, jujur. Demokrasi dictatorship. Waduh, ini masalah politik nih. Ada juga ya. Iseng coba. Oke, ini dia. Dataset yang dipakai demokrasi politik, dan ini kita bisa lihat isinya seperti apa. Duration, event Afghanistan, head of government. Wow. Monarki, civil dictatorship, startnya tahun berapa? Wow, oke. Dicatat ya, ada data kayak gini ya. Oke. Ini apa nih? COW, country code. Ini politi. Oh ya udah. Jadi dari data kayak gini kita mau analisa apa gitu ya. Oke. Jadi ini bisa ini juga sama sih sama di atas. Jadi kalau ini kita ngambil pakai file ini bisa kita ganti sama data set tadi. Coba kalau kita ganti, ini remove, saya pindahin dari sini.
Nah kalau kita lihat datasetnya ada 202 country gitu ya. Coba kita lihat data samplernya 80%. Ini banyak instance-nya. Di sini nggak kelihatan soalnya, di sini nggak ada instance, nggak ada di sini. Oh ini ada 1808 instance dengan 12 fitur. Oke. Kita bisa lihat masuk ke sini. Kita dapat di sini 144.7 instance, di sini kita dapat 361 instance. Kalau mau lebih gila lagi karena kita punya datanya besar, saya pakai 90%. Oke. 90% saya pakai buat training, 10% aja buat ini. Jadi kira-kira caranya gitu. Cuman tadi sumber datanya saya rubah ya. Sumber data yang awal itu dari file, sekarang dari dataset. Sumber awalnya bisa macam-macam, bisa juga CSV juga bisa. Kalau kita, jadi sumber awalnya bisa macam-macam, tinggal dibikin sampler. Oke. Nah, kemudian ini kita proses dulu ya, biar ngeliatin ujungnya mau seperti apa sih bentuknya. Oke. Kita proses, kita pakai model. Modelnya pada dasarnya melakukan klasifikasi. Coba bentar. Ini yang jadi model adalah sumbu Y-nya adalah duration ya. Eventnya 0 dan 1. Event itu maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti juga ini antara duration. Duration adalah lama waktu kayaknya. Lama waktu. Event adalah kejadian apa nggak tahu. Eventnya saya nggak tahu maksudnya apa event. Cuman dia angkanya cuma 0 dan 1. Kanada juga ada emang. Tadi baca Kanada. Ini Kanada. Brand Mulroney. Brand Mulroney bukan diktator ini mah. Ini mah Oke. Kita percobaan ya, percobaan. Dari dua ini aja. Coba kita evaluate dulu algoritma mana yang paling bagus. Oke, test score. Ini data sampler, jangan dari data sampler kalau test score. Test score ini mau ngelihat algoritma mana yang bagus, saya biasanya ngambil langsung dari dataset. Oke, cuman saya belum punya model karena dia adalah masalah klasifikasi. Saya biasanya pakai model-model yang punya kemampuan untuk melakukan klasifikasi. Dan klasifikasinya bentuknya relatif diskrit. Walaupun satu lagi yang kalau kita lihat di sini, nih duration itu nggak diskrit banget. Dia agak bukan diskrit sih, 1, 2, 3, 5, tapi dia integer ya. Kayaknya lama waktu tahun, 1 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 9 tahun, ada 10 tahun, ada 14 tahun, ada 27 tahun. Segala macam itu kayaknya lama waktu. Oke. Saya akan coba lihat pakai tree, pakai random forest, pakai logistic regression, pakai linear regression. Oke. 1, 2, 3, 4. Kita tes mana yang bagus. Data has no feature to learn from. Jadi dia nggak ngelihat ada fiturnya di data. Rese lu. Sorry salah. Saya cabut dulu. Remove. Saya arahin ke sini ya. Padahal fiturnya yang ini nih. Oh, no fitur, bener. Dia bilang no fitur di sini. Ada 2 outcomes. Oh, alah. Saya harus ngerubah supaya ada fitur sama harus ada. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke. Nah, sekarang saya kepaksa harus ngelihat datanya ya. Yang bisa jadi sumbu X. Ini sumbu X-nya, nama negara mungkin penting-penting nggak penting.
nama pimpinan nggak penting. Country code tahu nih penting apa nggak kayaknya. Oke. Ini kode-kode, ini dua ini kode, nggak penting. Yang saya lihat penting adalah tahun, rejim, demokrasi, kontinen itu penting, geographic region mungkin penting, dan ini salah satu ini jadi Y sih sebenarnya. Jadi ada yang jadi X, ada yang jadi Y, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang kita akan milih mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Jadi kita harus milih, caranya milih adalah select kolom. Coba. Iya benar. Ini buat milih ya. Ini saya cabut dulu semua. Remove. Jadi sekarang kita melakukan pemilihan, kita melakukan transformasi. Dataset saya kirim ke sini dulu. Oke. Nah ini semuanya ada di sini. Oh, semuanya jadi meta. Oke. Sekarang saya balikin dulu. Ini balikin dulu semua. Ini teknik buat memilih. Oke. Jadi ini semua ininya fiturnya semua sumbunya adalah yang ini. Ada event saya nggak ngerti buat apa. Tapi nilainya cuma 2, 0 dan 1. Durasi itu kayaknya lamanya berapa tahun. Jadi kalau saya cenderungnya durasinya menjadi target. Sumbu Y-nya durasi. Kemudian yang jadi fiturnya adalah rezim, demokrasi, nama kontinen, geografi. Ini nama kepala negara nggak penting, nama negaranya mungkin juga nggak penting, start tahun berapa nggak penting. Jadi ini akan saya jadi sumbu X, fitur adalah sumbu X, target adalah sumbu Y. Jadi dengan cara itu waktu kita main select kolom ini kita bisa nentuin mana yang X, mana yang Y. Mana yang kita buang, kita ignore yang mana aja. Ini di ignore. Oke. Kemudian kita masukin ke data sampler. Oke, jadi kita punya 2. Nah, cuman untuk kita mau ngetes data mana yang bisa, algoritma mana yang bagus, kita dari select kolom ini saya masukin ke sini dulu buat testing. Nah dia langsung ngetes nih sekarang. Matang dah lu. Oke, tree tidak berhasil melakukan regresi, logistic regression nggak bisa, dan ternyata tadi kalau kita lihat yang kita pilih adalah time, waktu, dan ternyata dia adalah bukan logistik. Time itu buat ini ya. Time itu berapa lama dia akan berkuasa, dan kelihatan dia adalah linear regression. Nah kalau kita lihat errornya yang hampir sama aja antara random forest sama linear ya. Tapi random forest keren loh, bener asli. Random forest dia bisa dipakai buat logistik, bisa dipakai buat logistic regression, bisa dipakai buat linear regression, jadi aman aja. Dan kalau kita lihat errornya nggak beda jauh antara dua ini, antara random forest sama linear regression. Dua-duanya oke. Mean square errornya random forest lebih kecil. Oke, jadi sorry. Waktu kita compare random forest kira-kira kayak gini. Oke. Jadi kita bisa pakai salah satu, cuman kalau melihat kecenderungannya kayaknya random forestnya lebih kecil deh. Ini kan lebih kecil, lebih gede. Jadi random forestnya lebih kecil errornya. Oke, jadi kita akan coba pakai random forest. Ini saya remove, random forest saya ambil. Oke,
Saya akan lempar ke sini. Random forest kita harusnya dapat model di sini. Sekarang kita ini keluar modelnya. Sekarang kita coba prediksi ya, atau kayak gini aja lah. Nih, perhatiin yang ini sampel data, ini remaining data, ke sini larinya ya, remaining data. Sampel data masukin ke random forest. Oke. Sekarang kita akan coba melakukan prediksi atau confusion matrix. Confusion matrix terlalu ini ya, soalnya banyak banget. Ini jangan, kita prediksi aja dah. Kita prediksi dari model yang ada. Jadi random forest keluarin modelnya jadi prediktor yang akan melakukan prediksi, dan ini kita masukin ke sini dari sampel datanya. Coba kita lihat. Oke. Random forest memprediksi 2 tahun aja. Ternyata kayaknya tadi negara oke juga sih. Jadi menurut Random Forest 2,9 tahun, yang benernya 2 tahun. Random Forest bilang 5,7, sebenarnya cuma 1 tahun. Errornya banyak juga ya. Random Forest bilang 8, sebenarnya cuma 2 tahun. Random Forest 8,8, 5 tahun. 4,1, 5, ini civilian wah ini seru nih. Ini kayaknya harus dibagi lagi, ini yang bikin error yang mana ini? Soalnya bedanya jauh banget nih. Ini 13 tahun, ini 1 tahun. Ini 2,9, ini 1 tahun. 4 bener. 4,1 2 salah. 4,1 1 salah. 6,2 1 salah. 4,1 5 hampir. 8,8 5 lumayan error. Ini Afrika errornya jauh. Ini 4,2 7 Afrika. Jadi Afrika coba saya pengen lihat kecenderungan ini. Asia salah. Eropa salah, Afrika lumayan salah. Ini Amerika bener, Asia salah, Oceania salah, Europe salah, Asia bener. Susah. Saya lagi melihat pola sih. Dari sini mana yang kira-kira ini. Ini parliamentary, demokrasi 1 tahun, demokrasi, non demokrasi 2, non demokrasi bener. Susah ya ngelihatnya. Yang benar sama salah bedanya polanya nggak kelihatan. Ini hampir sama, ini beda jauh. Ini hampir sama, ini beda jauh. Ini hampir sama, ini beda jauh. Ini hampir, jadi kelihatan errornya lumayan. Jadi dia nggak bisa dipakai buat prediksi, bener-bener prediksi ya. Coba kalau saya ganti, ini select kolomnya dirubah ya. Nih, event itu apa saya juga nggak tahu. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya gimana. 110 salah. 110 salah, 01 salah. Salahnya kayaknya 50% salah ini ya. Harusnya diperiksa sih. Kayaknya salahnya lumayan banyak ini. Jadi prediksinya, tapi kira-kira polanya kayak gini sih sebenarnya. Cuman ternyata errornya salah ya. Data samplernya kali. Coba kalau kita pakai 99%. Seberapa banyak yang salah? 1, 2 yang salah. Dari 18 data, 2 salah. Oke. Coba kalau kita pakai select column. Ini balikin, sekarang saya ambil duration. Ini hampir benar, salah. Salah. Yang salah banyak ya. Ini yang salah banyak nih. Ini benar,
1 salah, ini 2 salah, 3 ini hampir benar, 4 5 6. Oh, banyak yang salah nih, 7 8 9 10. Jadi yang salah banyak banget. Jadi kalau kita suruh prediksi, coba kalau kita ganti ini, jangan pakai random forest ya, remove. Saya ganti pakai linear regression tadi. Salah. Wow. Lebih susah ternyata buat prediksi waktu. Berapa lama dia akan berkuasa susah. Tapi yang 1-0 tadi benar. Cuma 2 yang salah. Tapi kalau yang kita harus memprediksi berapa lama orang tadi akan berkuasa, lebih susah. Karena parameternya nggak bisa sedikit itu. Mungkin parameternya banyak banget ya. Kalau udah kayak Putin hari ini di Rusia, akan berapa lama lagi sebelum dia jatuh gara-gara nyerang Ukraine. Nah itu juga kita seru juga tuh prediksinya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi nggak gampang-gampang juga buat melakukan prediksi, juga banyak salahnya juga. Jadi kira-kira polanya seperti ini. Dataset kita bisa select column, ambil data sampler, sebagian data sampel itu yang 80% 90% dimasukin ke model linear regression dan kita dapetin model untuk melakukan prediksi. Yang sisanya kita masukin data table ini dan dia masuk ke sini. Oke, kalau mau gombal banget bisa diginin sih. Oke, saya ngambilnya dari sini. Ini curang. Jadi saya akan ngambil yang linear bukan dari data sampel, tapi saya ambil dari data seluruhnya. Mudah-mudahan dia bisa mengcover remaining data ini. Coba lihat prediksinya benar nggak? Tetap aja salah. Prediksinya salah juga tetap. Nggak bisa. Jadi nggak gampang urusan kalau yang lama waktu seorang diktator itu akan berkuasa berapa lama, susah buat prediksinya. Ya itulah kalau mainan ini mah. Oke, kebayang ya? Ini saya lagi eksperimen nih. Jadi kalau mau eksperimen kayak gini caranya, eksperimen, main nyoba-nyoba. Oke, coba kita lihat lagi mainan apa lagi yang kita punya. Transpose, perasaan udah pernah saya kasih lihat transpose ya, lupa saya. Mudah-mudahan bener nggak ya? Mungkin yang saya pengen kasih lihat adalah ini sih, mana evaluasi confusion matrix. Itu menarik sih sebenarnya. Cuman ini paling menarik kalau datanya sedikit gampang lihatnya. Coba kita lihat ya. Ini remove, remove. Oke, saya akan ganti dataset ini, remove. Saya akan ganti sama iris tab. Sorry. Ini kita nggak akan pakai select column. Oke. Ini data sampler yang nggak dipakai, ini nggak dipakai. Salah. Remove. Salah. Remove. Oke. Kita tes dulu algoritma mana yang bagus untuk menganalisa iris table tadi. Saya pengen ngasih lihat ini visualisasinya. Mana visualisasi? Salah, bukan evaluasi. Confusion matrix. Pengen ngasih lihat confusion matrixnya. Oke. Logistic regressionnya oke. Tree-nya oke. Kok logistic regression bisa bagus sih? Oh, logistik, karena ini masalah klasifikasi, logistic regression jadi bagus. Coba kita pakai random forest, bisa nggak random forest? Oke, random forest. Jadi yang bagus logistic regression ternyata. Kalau kita lihat logistic regression lebih bagus, sementara linear regression tidak sanggup, tidak bisa. Karena ini bukan masalah linear, dia masalah logistik.
Oke, ini udah beres, kita udah tahu yang bagus adalah logistic regression. Ini kita remove logistic regression, kita tarik ke atas, kita pakai logistic regression. Oke, nah di sini logistic regression, coba bisa nggak langsung kita lihat confusion matrixnya. Oh, nggak mau dia. Oke, berarti harus dibagi dua ya. Ini confusion matrix, ini saya harus bagi dua nih. Saya pakai data, sorry, saya akan pakai data sampler dulu. Saya akan bagi dua, masuk ke sini nih data sampelnya, masuk ke sebelah sini, dan ini masuk ke sini langsung. Oke. Kok nggak bisa ya? Oke. Ini kita bisa ini prediksi, mana prediksi? Masuk ke sini. Oke. Ini data aslinya masuk ke sini. Data sampelnya sama hasil prediksi. Kita bisa lihat, ini dia. Ini adalah dari si logistic regressionnya, yang ini adalah dari data benernya. Menurut analis modeling, harusnya ini saya geser biar ada enak lihatnya. Kok nggak mau dia? Oh ini ya. Udah. Ini versicolor, setosa, virginica, versicolor, setosa. Ini kelihatannya hampir sama semua, bener. Jadi antara yang kiri hasil prediksi logistic regression dengan iris, dengan data benernya kayaknya bener. Jadi data sampel sama hasil prediksi dilihat di sini. Jadi yang ini adalah data sampelnya, yang kanan ini yang warna hitam. Yang sebelah kirinya adalah hasil prediksi. Kelihatannya hampir sama semua. Cuman kita pengen tahu seberapa banyak yang sama, berapa banyak yang salah. Cara ngelihatnya ini saya masukin ke confusion matrix. Nah, ini langsung kelihatan banget bahwa di sini ada ini 0 berarti nggak ada yang salah, ada 1 yang salah di sini, ada 3 yang salah di sini. Confusion matrix adalah matriks bingung. Bagaimana si algoritma kebingungan dilihat dalam bentuk matriks. Kalau yang berhasil bahwa dia adalah iris setosa, hasil prediksi sama aktual itu benar semua. Tapi di versicolor ada 1 yang kegeser ke sini, virginica. Di virginica ada 3 yang kegeser, kira-kira kayak gitulah, antara yang prediksi sama yang aktualnya. Jadi harusnya dia virginica, ternyata dia versicolor, kayak gitu. Ja, selamat lebaran ya. Udah kelamaan ya. Pada udah datang belum, Di? Udah sih. Tadi sepeda itu. Ini. Sepeda. Iya dong. Mantap ya. Dari yang dari Cisauk. Dekat lah, 9 kilo. Oke, ini kelihatan polanya. Jadi caranya adalah, langkahnya adalah data kita split, kita bagi. Ada yang dipakai sebagian buat melakukan modeling dan kita prediksi, dan nanti hasilnya kita lihat mana yang salahnya kita masukin prediction dulu, kemudian yang salahnya kita lihat di confusion matrix. Jadi kita bisa analisa langsung di sini, dan kelihatan sebagian besar ini benar sih, tidak ada yang salah. Cuman kalau kayak yang tadi
Coba kita lihat ya. Yang tadi, saya lagi penasaran sama yang tadi sih sebenarnya. Pakai data ini ya, dataset. Ini saya remove dulu. Ini demokrasi dictatorship. Saya kepaksa harus melakukan transformasi dulu. Select kolom, masukin sini dulu. Jadi oke, ini durasi atau jangan durasi dulu, yang kemungkinan besar banyak benernya event tuh, kayak event tuh apa kagak tahu dah. Oke, event. Cuman saya masukin ini, saya masukin deh. Ini kagak tahu country code sama polity 4 country code, saya nggak tahu apaan. Saya pakai sebagai parameter buat sumbu X-nya aja. Oke, kita lihat sini. Kemudian saya akan masukin ke data sampler. Data samplernya 99% kita pakai sebuah training, hanya 1% yang buat tes. Kita lihat prediksinya. Ini dia pakai logistic regression. Oke. Kebanyakan ini 2 salah, 1 salah, 3 salah, 1 salah lagi. Nah, coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Di sini nggak terlalu bagus, sebagian besar 1. Jadi ini yang salahnya kelihatan nih, di sini salah. Jadi kalau 0 dia agak susah buat prediksi, kalau 1 dia masih bisa prediksi dengan baik. Cuman yang 0-nya dia gagal. Coba sekarang saya akan lihat lama waktu ya. Coba select kolom, duration. Eventnya saya geser ke sini. Oke. Nah ini logistic regression nggak bisa, remove. Kita ganti modelnya make random forest. Karena logistic regressionnya nggak bisa dia. Random forest aja, karena kalau kita pakai linear regression errornya lebih banyak. Wow, tapi ini nggak bisa di sini. Confusion matrixnya nggak bisa, karena confusion matrix nggak bisa buat linear regression, dia hanya bisa buat logistik. Logistik adalah klasifikasi yang kita pilih terbatas, beberapa hal aja buat klasifikasi. Kalau linear kan ada koma-koma segala macam. Nah ini confusion matrixnya nggak bisa. Saya mau coba tadi, oh ternyata nggak bisa. Ya udah, jadi cuma bisa ini aja sih. Coba dengan cara ini, wah susah ya. Ya udah, ternyata susah. Ini lagi percobaan aja sih saya. Coba kita lihat lagi fitur yang lain lagi ya. Ini saya nggak tahu, pivot table, input itu kalau ada data yang kosong kita main input. Coba ada yang main dengan data kosong nggak ya? Kita bisa lihat sih di dataset. Coba saya ambil pakai dataset. Dataset nggak ada ya. Remove. Coba smoking effect. Ini masalah ini ya. Smoking tuh apa sih, merokok? Ada datasetnya, ada yang kosong nggak? Coba kita lihat datasetnya. Kita lihat data table. Keisi semua nih kayaknya. Keisi semua ya. Fiturnya banyak banget ya. Mau cari dataset kosong susah amat. Ini data yang error itu, berarti nggak bisa. Apa yang ada kosongnya ya? Saya lupa ya. Apa yang kosong ya? Ya udah. Oke, ini saya coba buang dulu. Saya akan coba, sekarang kita coba pelan-pelan ya. Yang belum sempat saya pakai. Ini udah, file udah, CVS file udah, dataset udah. SQL table nggak bisa saya praktekkan karena SQL table dia harus ngomong sama database yang ada, data yang ada di dalam database. Bisa MySQL, bisa SQL segala macam. Jadi ini adalah fitur buat ngomong. Kalau kita lihat, ini.
remove. Kalau kita lihat dia akan dikasih fasilitas untuk connect, kemudian servernya IP-nya apa, nama database-nya apa, username password-nya apa, nanti bisa dia melakukan query segala macam buat ngomong ke database. Jadi ini adalah fitur supaya si orang bisa bicara sama database server. Oke, cuman nggak bisa saya praktekin karena saya nggak ada database yang bisa diakses sekarang ini. Oke, nah data table tadi kita pakai ngelihat buat data buat ngelihat datanya itu sendiri. Pane, coba kita lihat pane, kita ambil ini datanya Iris. Pane data coba nah ini kita bisa ngasih warna dari si irisnya sendiri. Ini kita coba ya, kita bisa select. Kalau ini rada gampang nih. Nah ini yang bingung nih. Coba bentar. Ini kecampurnya parah di sini. Gimana caranya supaya kita nyampurnya rada enak? Info buat ngasih lihat info dari data yang kita punya. Size-nya ada berapa, kategori apa segala macam. Kita bisa lihat info dari data kita punya. Tapi ini tutup aja. Tadi ada beberapa, terutama di dataset kita agak susah lihat informasinya, jadi info ini bisa kepake kayak gini. Nah, kolomnya ada berapa, row-nya ada berapa, kategorinya numerik, outcome-nya ada berapa nilai segala macam bisa dilihat di sini. Oke, jadi ini info itu menarik banget. Remove. Nah, ini kita bisa lihat ranking. Dari data yang ada, sumbu X mana yang akan berpengaruh ke data tadi. Nah, kita bisa lihat yang paling berpengaruh adalah petal length sama petal width. Sepal length, sepal width pengaruhnya lebih kecil. Jadi kalau mau melakukan analisa dengan petal length dan petal width aja, kemungkinan kita udah bisa dapat sih sebenarnya. Jadi data bisa banyak banget. Cuman data yang paling pengaruh yang mana dan supaya komputer yang kita pakai prosesornya bisa kita efisienkan. Soalnya kalau kita analisa semua data biasanya jadi pening kepala kalau analisa semua data. Tapi dengan rank ini kita bisa milih. Oke, ternyata yang pengaruhnya gede cuman petal length, petal width. Yang lain nggak pengaruh, kita buang bisa. Jadi caranya bisa gini nih. Ini remove dulu ya. Ini kita ini lagi ya. Coba kita mainkan dengan rank ini ya. Jadi caranya tadi pakai random forest ya. Oh sorry. Kita harus bagi dua. Sorry. Select dulu. Mana dia? Select kolom. Ini semuanya dipakai, petal length, petal width, petal ini dipakai semuanya. Oke. Terus kita masuk kita sampler dulu, sampling. Oke. Samplingnya jangan 99%, misalnya kita sampling 70%. 70% sampling, masukin random forest, kemudian kita masukin ke prediksi. Prediksi. Terus sisanya kita masukin prediksi lagi dan kemudian kita masukin confusion matrix di sini. Oke, programnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat 21 di sini errornya, dengan random forest ada 21 error di sini. Nah, sekarang kita akan rubah select kolomnya. Sorry. Kita masuk ke sini dulu ya. Ranking. Yang kita lihat petal length, petal width akan dominan. Dia yang akan menentukan si klasifikasi ini benar atau salah. Petal length, petal width kita tahan, sepal length, sepal width kita buang. Jadi di select kolom,
Sepaleng Sepalwidth kita buang. Jadi kita cuma pakai 2, petaleng Petalwidth. Sepaleng Sepalwidth kita ignore, sebenarnya kita pakai hanya 2 ini. Konsekuensinya karena kita hanya pakai 2 sumbu X, waktu kita melakukan perhitungan jadi lebih enteng prosesornya karena kita harus ngolah data yang lebih sedikit. Oke, coba dengan hanya 2 kolom yang kita pakai, kita lihat hasil prediksinya, tuh hampir sama kan? Nah, cuman kita lihat di sini di confusion matrixnya, nggak beda jauh. Ada 3. Tadi kan 1, 2, di sini 0, 3. Jadi sama-sama errornya cuma 3 sih. Jadi sebetulnya hasilnya sama sih. Tapi dari sisi prosesor, dari sisi komputernya kerjanya jauh lebih enteng karena kita hanya cukup menganalisa 2 kolom. Kalau tadi di awal kita menganalisa 4 kolom, sekarang kita cukup menganalisa 2 kolom dengan hasil yang sama. Gitu. Jadi ini adalah fungsi dari fitur ranking. Jadi kalau kita ngelihat data, ada klasifikasi, kita lihat dulu data mana yang paling berpengaruh ke klasifikasi yang akan kita prediksi tadi. Kalau nggak pengaruh, ngapain kita hitung, kita buang aja. Itu kira-kira beres ya. Oke. Nah, ini fitur statistik, coba kita lihat. Masukin sini lah langsung. Ini mean, median, dispersion, min, max, missing. Nah di sini yang perlu kita lihat ada berapa missing. Nah kalau saya biasanya saya lihat missingnya terutama. Soalnya kalau dia nggak ada datanya, dan waktu kita menganalisa data kadang-kadang data bisa hilang ya, missing. Nah itu harus diisi tuh. Nah kalau ada data yang missing seperti itu, kita mainnya ini input. Input fungsinya kalau ada data yang missing kita akan isi. Makanya tadi saya nyari data yang ada yang missingnya. Mana ya data missingnya? Coba kita ganti ya, hard disk. Nih. Oh, no missing value. Ini ada nih. 0,2% missing value. Jadi kalau yang hard disk dia punya missing value nih. 0,2% missing value. Oke, kita mainan ini ya, hard disk. Dengan kondisi 0,2% missing value nih. Nah, ini kita mainkan banget nih. Oke, sekarang kita lihat di fiturnya. Ini kok missingnya 0 semua. Oh, sorry. Ini ada major feature color, ini ada 1% missing. Terus di sini ada 2 lagi missing. Oke. Tal itu apa? Jadi ada beberapa data yang missing nilainya. Oke. Jadi ada data yang missing, kita bisa lihat dari statistiknya ada data yang missing. Sekarang kita lihat dari rankingnya, data yang paling berpengaruh ada 4. Oke. Tal itu ada yang missing. Terus exercise in nggak tahu apaan nih. Chest pain, major vessel sama slow peak ini. Yang lain pengaruhnya lebih kecil. Jadi kita lihat untuk penyakit apa sih namanya? Jantung, ini ada 4 yang dominan dan ada beberapa yang punya missing value. Jadi missingnya kita benerin dulu. Remove ya. Input kita masukkan di sini, input data. Kalau down input berarti tidak kita tambahkan apa-apa. Sekarang kita average aja ya, most frequent. Jadi kita masukin rata-ratanya aja dimasukin. Oke, kita masukin ke sini, input dulu, baru kita masukin sini. Datanya jadi benar. Di sini kita masukin datanya jadi benar ya. Oke, coba ini kita buang lagi, coba kita geser. Coba kita lihat di sini statistiknya gimana sekarang.
0, 0. Missingnya udah nggak ada nih sekarang. Jadi udah nggak ada yang missing sih sekarang ya. Jadi berhasil. Jadi input ini fungsinya adalah untuk mengisi data-data yang hilang. Kalau datanya hilang, kita input supaya datanya bener lagi semuanya. Kalau kita lihat dari statistiknya, kosong, nggak ada yang missing. Dan dari, coba kita lihat rank yang di sini, TIE, Excel, Chess ini 4 ini ya. TIE, Excel, Chess, Major, Slope, Peak, ECT, ST. Oke, nah itu yang akan kita pakai sebagai select column. TIE, PQRS. Ini nih kita masuk nih tadi, kalau nggak salah. Terus yang saya ingat TIE-nya aja, TAL. Yang lain lupa. Coba lihat lagi apa. Except in chest pain. Chest pain masuk. Coba apa lagi? Major vessel color. Major vessel color. Oke, udah. Slope peak exact EST. Slope. No, ini nih. Oke. Coba ditaruh sebelah-sebelahan aja biar enak melihatnya. Oke. Ini sebelahan ya. TIE udah, Exer in arc udah, chest pain udah, major vessel udah, slow peak udah. Oke. Yang lain saya ignore aja, saya ambil 5 yang ini base ranknya 5. Kalau mau 6 boleh, kalau saya, tapi jadi lebih lama prosesnya. Tapi ini 5 juga, ini udah kecil nih sih sebenarnya, yang gede yang ininya aja. Jadi saya bikin 4 aja ya. 4. Slow peak Excel ini saya buang. Sorry, kebalik, ini jadi ignore. Salah. Ini semua jadi di ignore. Ini yang masuk fitur. Jadi fiturnya ada 4. Ini ignore. Kemudian remove. Coba kita lihat di data tab. Fiturnya adalah diameter narrowing. Coba kita lihat. Diameter narrowingnya jadi fitur ya, benar ya. Jadi 4 yang kita pakai diameter narrowingnya sebagai targetnya, sebagai sumbu Y-nya. Oke. Nah, ini udah select column udah beres. Kita sampler datanya kita ambil jangan 70% tapi 80% lah. 80 lebih lah, 82% lah. Sedapatnya aja. Oke, saya pakai random forest buat melakukan modeling. Sekarang kita lihat prediksinya 0, 0, 0. Ini error 1, error. Jadi ada lumayan banyak yang error. Coba kita lihat confusion matrixnya. Jadi kelihatan sebagian besar benar, 99 benar. Prediksinya ada yang salah 18, dari sini salah 18. Jadi 99 benar, 18 salah, 84 benar, 12 salah. Jadi kira-kira gitu. Kira-kira hampir sekitar 10-20% salah lah kira-kira. Coba kalau kita naikin ini dengan kondisi ini ya, ingat ya, 18 sama 12%. Yang 18 sama 12 yang salah. Sekarang saya akan naikin fiturnya. Select kolomnya. Coba kita sorry, salah. Ini rankingnya nggak kelihatan. Oke. Ini saya ambil base 4 ya. Base 4, coba kita naikin. Nah ini, kita naikin jadi 6. Oke, jadi saya akan nambah slope peak, saya masukin
sama ST by exercise. Ini saya masukin. Jadi saya akan tambah fitur buat melakukan prediksi. Oke. Jadi 6 fitur, tadi 4 fitur, saya pakai 6 fitur sekarang. Coba kita lihat efeknya kalau kita naikin jumlah fiturnya. Ini nggak kelihatan. Nah, di sini paling enak lihatnya. Wait, sorry. Ini berubah langsung. Oke. Yang 0 tinggal 5. Yang ini masih banyak, masih tadi malah naik nih. 15 yang error. Jadi kira-kira kayak gini. Tapi kelihatan secara total jumlah yang salahnya berkurang. Setelah kita naikin jumlah fitur, jumlah prediksi yang salahnya jadi berkurang. Jadi gitu kira-kira cara mainnya. Kalau kita lihat, kita ulang, kita lihat cara bermainnya. Jadi, oke, ini file. Kita sumpel dulu, kita isi data-data yang kosongnya, yang nggak ada datanya, kita isi. Tapi kebetulan saya ngisinya pakai rata-rata aja, kayaknya ini rata-ratanya sekian, diisi. Jadi kemungkinan salahnya masih ada karena saya ngisi dengan rata-rata. Kemudian tadi kita select dari sekian banyak kolom, kita rank dulu, kita ranking dulu. Dari hasil ranking kita tahu kolom mana aja yang paling bukan bermasalah, kalau mana yang paling dominan, paling mempengaruhi target yang pengen kita prediksi. Dan saya tadi nyoba dengan 4 fitur, errornya berapa, dengan 6 fitur errornya berapa. Jadi semakin banyak fitur yang dipakai, errornya makin kecil. Jadi ini adalah select kolom dulu, kita bisa naik turunin kolom mana aja yang dipakai buat melakukan prediksi. Kemudian di sini kita buat ngecek apakah algoritma itu jalan dengan baik, kita pakai data sampler. Kalau nanti kita lakukan itu secara beneran untuk melakukan prediksi, data samplernya hilang. Jadi biasanya dari select kolom ini saya langsung masuk ke random forest, kita langsung dapetin di random forest itu saya akan dapat langsung model. Nanti ada data yang masuk, kemudian kita akan prediksi menggunakan model yang kita buat. Tapi kalau yang ini adalah adalah program untuk mengecek apakah pola pikir kita, pemilihan fitur kita benar apa salah. Jadi polanya seperti ini: input, select kolom, data sampler, random forest, modeling. Kemudian kita bisa prediksi dan kita cek salahnya seberapa parah. Kalau kita melakukan itu secara beneran, caranya nggak gitu. Cara kalau udah beneran, caranya cuman seperti ini. Ada dua program yang dijalankan nantinya. Oke, ini udah hilang, fitur rankingnya hilang. Ini nggak usah dilihat lagi, statistiknya nggak usah. Oke, data sampler akan hilang. Remove, langsung dia masuk ke sini, random forest. Jadi dari data yang ada dimasukin random forest dan kita akan save model di sini. Oke, jadi pertama kita akan save dulu modelnya. Yang kedua kita akan load modelnya. Model yang di save akan kita load. Pastikan kalau di save model itu ada nama ya, save as, itu kita set namanya siapa. Di sini namanya apa? Extensionnya pkcls. Oke. Jadi pertama kali adalah kita buat dulu modelnya. Ini algoritmanya terserah, harus dicek dulu kayak tadi ya cara ngeceknya. Mau algoritma mana yang errornya paling dikit, kita cek, kita save. Dan selanjutnya model yang hasil save ini kita load dan nanti kita akan file lagi. Ini data ini sama data ini beda. Ini data yang sudah kita punya sumbu X sama sumbu Y-nya, fiturnya apa aja, kategorinya apa. Kalau yang data yang ini, yang file yang kedua ini isinya cuma sumbu X aja, hasil pengukuran. Jadi kalau ini kebetulan adalah pasien sakit jantung. Jadi dia ukur macam-macam ya, kolesterolnya kayak gimana, segala macam di mana. Kemudian kita pengen prediksi pasien ini bakal pembuluh darahnya akan mengecil atau enggak. Jadi caranya
Kita load model, kita ambil data pasiennya, kemudian kita prediksi. Jadi cuma gitu aja. Nih, prediksi. Jadi kita load, ini file datanya, kita prediksi, nanti kita dapetin X dan Y-nya. Gitu. Jadi kira-kira gini cara kerjanya. Kalau mau enak, kita bisa save hasil prediksinya. Oke. Ini bisa berbentuk save file, save mana sih? Di sinilah. Ini ada save data. Jadi prediksinya bisa di save datanya sih, supaya kita bisa lihat pakai file Excel lagi. Jadi ada dua program. Kalau dalam dunia nyatanya bukan yang seperti itu sih sebenarnya. Dunia nyatanya ada program yang atas. Ini adalah untuk membuat model dari data yang ada, kemudian kita prediksi. Jadi ada dua kerjaan. Satu bikin model, satu buat prediksi. Dengan cara itu nanti kita bisa prediksi, oke, kira-kira hasilnya nanti seperti apa, gitu ya. Jadi biasanya pertama kali kita akan berusaha membuat ngecek random algoritma mana yang benar, karena masing-masing algoritma ada parameter. Ini banyak parameternya loh ini, number of trees, ada apa, bisa dicontreng. Dan ini parameter ini nanti harus dicek dengan parameter mana dapetin model yang paling bagus, gitu ya. Jadi harus dicek harus dicek satu-satu nih sebenarnya, seru. Nih cobain aja, kita percobaan ya. Ini udah kebayang ya cara berpikir yang ininya. Cara berpikir programming yang benernya kayak gini, ada dua kerjaan sebetulnya. Oke, sekarang saya akan balik lagi ke analisa algoritma. Oke, ini remove. Jadi saya akan butuh data sampler lagi, cuman saya akan pakai beberapa random forest data sampler. Input select column. Ini input select column udah. Data sampler. Coba lihat 82%. Saya akan pakai 90% lah, 90 susah banget sih. Ya udah 91%. Nggak bisa diketik ya, 90 nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah. Oke, sekarang kita udah punya itu. Remove. Oke. Atau jangan data sampler ya. Ini kita akan pakai beberapa random forest ya. Kita akan tes beberapa random forest. Semuanya random forest, cuman kita tes. Karena kita tahu random forest termasuk algoritma yang paling bagus buat data data linear regression maupun logistic regression. Random forest bisa dua-duanya. Sekarang kita akan coba ngelihat efek dari parameter random forest itu. Kita duplicate random forestnya, duplicate random forestnya, duplicate lagi. Bisa rename random forest 2, rename random forest 3. Baiklah. 4. Saya punya 4 random forest. Semuanya random forest. Ini random forest 1. Jadi saya 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya random forest, cuman saya akan bedain parameternya. Efeknya kayak gimana. Oke. Ini kolom yang diselect. Dari sekian banyak kolom, ada beberapa kolom akhirnya saya ignore. Saya akan pakai ininya aja. Age, gender, segala kolesterol nggak dipakai. Blood sugar nggak dipakai. Yang dipakai cuman yang ini aja, dan kita lihat efeknya ke diameter narrowing dari diameter pembuluh darah ya. Oke.
Kita cek semua. Kalau ini masih sama semua karena kita tidak ngerubah parameter. Ada 4 random forest yang sama semua, harusnya hasilnya sama semua. Beda, lihat. Beda. Parah. Hasilnya beda-beda, beda dikit-dikit sih. Beda dikit. Jadi walaupun ini hasilnya beda ya ternyata logika saya harusnya sama sih, ternyata bisa beda. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini number tree-nya 10. Ini belum saya rubah apa-apa, sekarang saya rubah ya. Yang kedua, number tree-nya saya bikin misalnya ekstrim 20 tree ya. Oke, coba lihat efeknya. Nomor 2 langsung jeblok dia, jeblok banget. Oke, coba kita lihat yang ketiga. Berarti saya bikin misalnya number tree-nya 3. Efeknya gimana? Yang random forest 3 naiknya enggak drastis. Coba kalau nomor 4, coba kita number of attribute considered to split, saya naikin jadi 10. Jadi kalau kita mau eksperimen dengan suatu algoritma, kita coba parameter dari algoritmanya, kita rubah-rubah. Efeknya kayak gimana ke data yang kita punya. Ini 4, naik. Jeblok. Naik jeblok nih, jeblok. Ini jeblok, ini jeblok. Oke. Berarti ininya kita bikin 3, ininya bikin 2. Oke. Nomor 4 coba kita lihat. Masih jeblok. Jadi susah juga nih ngeset parameternya. Harus banyak nyoba-nyoba sih, harus rajin sih sebenarnya. Walah, saya reset lagi, semuanya hilang. Males. Coba. Yang paling bagus random forest 2 akhirnya. Random forest 2 tuh gimana sih? Random forest 2 20 tree. Jadi malah lebih bagus sekarang. Oke. Kelihatan. Dengan tree lebih banyak dia lebih bagus sih. Kalau saya bikin 30 tree gimana? Ini 3 saya ganti jadi 30. Lebih bagus lagi. Naik dia. Oke. Jadi gitu cara eksperimennya. Algoritmanya sama, cuman kita rubah parameter dari algoritma tadi. Dan kita berusaha ngelihat seberapa bagus efeknya. Dan algoritma kita harus nyatet ya. Algoritma mana yang lebih bagus, catat. Ini algoritma ini hanya bagus untuk data yang kita punya. Kalau datanya kita rubah, kemungkinan parameter algoritmanya juga harus berubah gitu. Jadi jangan khawatir, algoritma parameternya bisa berubah-ubah tergantung dari data yang kita punya. Oke, mudah-mudahan bisa kebayang nih. Jadi setelah kita dapat seperti ini, kita mulai mainan lagi. Oke, berarti nanti kalau kita punya data seperti ini, sebaiknya pakai parameter seperti apa, dan sebaiknya hal-hal seperti ini kita catat supaya kita enak hidupnya. Mana yang akan dipakai untuk hal apa, kira-kira kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan aman. Ini masih banyak urusannya data. Ini yang create class segala macam, itu buat tambah-tambahan aja. Kita bisa create class sendiri, apa segala macam. Oke. Minggu depan kita akan coba ngelihat di ini ya, visualisasi akan dilihat. Saya akan ngasih, ini banyak banget sih. Saya akan kasih lihat visualisasi yang banyak dipakai aja. Tapi visualisasi sebagian udah Anda lihat tadi, sebagian udah kelihatan. Sebetulnya ya seperlunya aja sih mainnya. Nggak usah semua dipakai, mabok make juga. Yang kita harus banyak main di sini sih model. Cuman model, jujur sih kalau saya main di model, kita kadang-kadang nggak perlu tahu dalamnya cara kerjanya seperti apa model sebetulnya algoritma untuk melakukan regresi aja. Bisa linier, bisa logistik regresinya. Jadi secara umum ada 2 regresi, satu linier, satu logistik.
Walaupun nanti dalamnya modifikasi macam-macam banyak, tapi secara umum ada dua, linear regresi sama logis regresi. Intinya kita berusaha ngelihat, kalau kita udah cuman user ya, kita sebagai data analis, kita cuma ngelihat yang errornya sedikit yang mana sih, cuma itu doang sih di algoritma, cuma itu aja. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat anda. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Coba saya stop sharing. Nggak ada pertanyaan? Aman. Oke, sampai sekian dulu hari ini. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ono.